Kebakaran melanda sejumlah rumah di permukiman padat Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Ironisnya, saat kebakaran terjadi, seorang pemuda nekat mencuri televisi milik warga. Kobaran api membakar permukiman warga di bantaran rel kereta Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Warga dan petugas berjibaku melakukan upaya pemadaman agar api tak merambat ke bangunan lainnya. Akibatnya, 5 rumah warga ludes terbakar, sementara api diduga berasal dari korsleting listrik. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah petugas mengerahkan 15 unit mobil damkar untuk memadamkan api. Sementara itu, memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan, seorang pencuri tega menggondol televisi milik korban yang rumahnya terbakar. Pelaku membawa kabur televisi korban namun ketahuan oleh pemilik rumah. Akhirnya pelaku ditangkap dan menjadi bulan-bulanan warga. Dengan sibuk-sibuknya warga membantu warga yang korban, ada kesempatan beliau masuk. Masuk ngambil satu titik kecil, ketahuan sama pemiliknya. Tanya mau kemana, dia bingung. Mau dibawa kemana, dia bingung, nggak dikenal tuh. Nah, ini tangkep. Sekarang udah ditangani sama dari pihak kepolisian. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, pelaku digelandang ke Polsek Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran yang melanda Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur diduga diawali dari kios plastik. 350 kios pedagang terbakar. Kebakaran terjadi di Blok C Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Api disertai asap hitam tebal dengan cepat membesar dan merembet kios-kios lainnya. Seketika aktivitas jual beli langsung terhenti, sementara pedagang berusaha menyelamatkan barang dagangan yang masih terjangkau. Puluhan petugas pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Usai pemadaman, polisi melakukan olah tempat kejadian perkara. Di mana kita sudah dapatkan beberapa saksi yang mengetahui saat kejadian atau api yang saat itu menyala. Dugaan awal, Pak, penyebabnya? Dugaan awal kami tidak bisa menyampaikan karena ini tentunya pelapor yang akan melakukan oleh TKP dan penyelidikan, dan ini sedang kita lakukan pendinginan dulu di lokasi kebakaran, dan setelah nanti kita lakukan posko TKP hingga kita lakukan untuk oleh TKP, disitulah kita akan mengetahui daripada sumber api dan penyebabnya apa. Data sementara mencatat sekitar 350 kios pedagang terdampak. Penyelidikan masih dilakukan untuk memastikan penyebab pasti dari kebakaran. Dari Jakarta, Rio Malik, iNews melaporkan. Sementara itu, Direktur Perumda Pasar Jaya Agus Himawan menyebut tengah menyiapkan tempat penampungan bagi para pedagang. Tempat penampungan ini bisa digunakan pedagang agar aktivitas jual belinya tetap bisa dilakukan. Teman-teman semuanya, mau izin menyampaikan pada pagi hari ini jam 7.04 telah terjadi kebakaran di Pasar Induk, khususnya di Los Buah di C2. Dan alhamdulillah api sudah berhasil dapat dipadamkan pada pukul 8, dan tadi sudah dilakukan pendinginan oleh Dinas Damkar. Dinas Damkar mengerahkan hampir lebih kurang sekitar 18 unit damkar dibantu oleh 150 apar kita dan 4 hidran kita. Terus kemudian tidak ada korban jiwa. Kemudian untuk terkait masalah penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian, menunggu penyelidikan dari pihak kepolisian. Kemudian dulu jumlah kerugian sedang kita inventarisir ya teman-teman semuanya. Dan kemudian dalam supaya pedagang kembali, nanti sedang kita koordinasi, kita siapkan tempat penampungan untuk dapat pedagang kembali. Insya Allah 3 hari ke depan tempat penampungan pedagang ini sudah bisa dapat dipergunakan oleh para pedagang. Kita ke informasi lain, pemirsa. Polda Metro Jaya menggelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi. Gelar perkara khusus dihadiri langsung oleh Roy Suryo CS dan kuasa hukum Joko Widodo.
Polda Metro Jaya hari ini menjadi panggung utama babak baru drama hukum soal tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Dua kubu yang berseberangan sama-sama hadir untuk mengikuti gelar perkara khusus. Kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, hadir mengikuti gelar perkara khusus mewakili Joko Widodo. Sementara dari kubu berseberangan, Roy Suryo, Rizwan Sianipar, dan kuasa hukumnya juga hadir di Polda Metro Jaya. Gelar perkara khusus digelar dalam 2 tahap. Tahap pertama digelar jam 10 pagi dengan 5 tersangka dari klaster pertama. Tahap kedua digelar pukul 14 Senin siang untuk klaster 2 dengan tersangka Roy Suryo, Rizwan Sianipar, dan Dr. Tifa. Dan kami juga menegaskan beberapa poin yang ada. Jadi intinya itu, kami akan mengingatkan semoga gelar perkara khusus ini benar-benar objektif dengan dukungan doa dan support dari teman-teman semuanya, terutama juga dari teman-teman media. Ya, kami berharap Polda Metro Jaya bisa benar-benar memanfaatkan forum ini untuk memperbaiki citranya. Ya, citra Polda Metro Jaya di tangan Mas. Terserah apa yang nanti akan dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Kalau mereka memang benar-benar akan meneruskan kasus ini dengan membuat kami dipidana, maka kami akan challenge pada kesempatan ini. Dan jangan biarkan kemudian ada orang-orang yang memang sudah terpidana, misalnya ada yang sudah dipidana oleh Polda Metro Jaya 6 tahun yang lalu masih bebas seperti sekarang. Roy Suryo CS datang ke Polda Metro Jaya dengan satu pertanyaan kunci yang mereka harap bisa terjawab dalam gelar perkara khusus. Pertanyaan itu adalah status keberadaan ijazah asli milik Joko Widodo. Apakah ijazah Jokowi telah disita atau belum? Dari Jakarta, Tim Liputan Ayus melaporkan. Sementara itu pemirsa, kuasa hukum Jokowi menyebut ijazah asli Jokowi ditunjukkan pada gelar perkara khusus. Dan berikut pernyataan kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan. Sudah bisa diprediksi hasilnya akan seperti itu. Kan dari awal begitu. Awalnya UGM sudah menyatakan, awalnya UGM diam kan? Mereka katakan, loh kok UGM diam? Berarti benar dong. Kemudian UGM sudah klarifikasi, loh UGM ngapain campur tangan? Harusnya diam aja, jangan berpihak dong. Jadi kita sudah tahu, kita mengetahui apapun yang kita lakukan, apapun yang disampaikan, itu pasti akan salah di mata mereka. Karena yang mereka cari itu adalah bukan kepastian hukum, bukan mengenai permasalahan hukum keadilan, tapi memang mereka ingin mendiskreditkan Pak Jokowi saja dan keluarganya. Dan hari ini adalah satu milestone yang cukup luar biasa, ditunjukkan. Nah kita lihat, tadi juga disampaikan oleh pimpinan gelar bahwa ini sebenarnya adalah ya mungkin rasa, ini lebih dari hal yang normatif. Tadi benar-benar memang rasa keadilan yang coba dijelaskan oleh, dan transparansi yang dijelaskan oleh pimpinan gelar Pak Direskrimum, yang sehingga kami sangat menghormati itulah. Jadi kembali lagi, tidak ada lagi yang bisa mengatakan bahwa ijazah asli Pak Jokowi itu tidak disita karena sudah diperlihatkan jelas tadi. Kita ke informasi bencana, pemirsa. Hujan deras kembali picu banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Sejumlah wilayah terdampak, warga dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Kadang lu ya Allah. Kadang aja hujan 2 jam. Warga merekam detik-detik terjadinya banjir bandang atau galodo yang menerjang permukiman warga saat hujan deras kembali mengguyur Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Di kawasan Danau Maninjau, Nagari Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, banjir juga menjebol dinding sekolah SDN 14 Corong Labuah. Hujan deras berlangsung 1,5 jam, namun debit air meningkat drastis. Sejumlah warga pun dievakuasi ke lokasi yang lebih aman karena kondisi semakin memburuk jelang malam. Banjir bandang juga terjadi di Kecamatan Palembayan. Curah hujan tinggi memicu luapan air di Kayu Pasak, Koto Alam, dan Silungkang. Warga memilih menghentikan aktivitas dan mencari tempat yang lebih aman. Sementara di Kecamatan Palupuh, hujan deras memicu longsor di ruas jalan Bukit Tinggi Pasaman, tepatnya di Paninggiran Ateh Nagari dan Limo. Kondisi tanah yang basah dan labil masih beresiko menimbulkan longsor susulan. Dari Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto gelar sidang Kabinet Penanganan Bencana di Sumatera dan Aceh. Presiden menegaskan saat ini fokus ke pemulihan di sana. Sidang Kabinet Penanganan Bencana digelar di Istana Negara Jakarta dengan dihadiri Menteri Kabinet Merah Putih. Dalam sidang, Presiden menjelaskan pemulihan pasca bencana di Sumatera dan Aceh. Presiden menegaskan anggaran untuk pembangunan rumah warga telah disiapkan.
langkah tersebut di beberapa wilayah. Kemudian baru saja kita Sebelumnya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan menindak pembalakan liar yang diduga jadi penyebab bencana di Pulau Sumatera. Prabowo juga tegaskan akan bantu masyarakat bangkit pasca bencana yang melanda. Tapi percayalah bahwa pemerintah akan bekerja sangat keras, akan berbuat habis-habisan untuk membantu bapak-bapak, ibu-ibu sekalian di sini. Itulah janji Presiden Prabowo Subianto saat meninjau lokasi bencana di Bener Meriah, Aceh. Di hadapan warga terdampak, Presiden tegaskan pemerintah akan bekerja keras untuk membantu masyarakat. Presiden juga menjawab isu liar pembalakan hutan ugal-ugalan yang dituding menjadi penyebab bencana di sejumlah wilayah di Aceh dan Sumatera. Presiden menegaskan akan menertibkan pembalakan liar, termasuk meminta seluruh kepala daerah meningkatkan pengawasan dan kewaspadaan soal praktik yang buruk bagi lingkungan tersebut. Justru saya mau tertibkan semua itu, ya. Pembalakan liar akan kita tertibkan, sudah kita mulai tertibkan, ya. Berdasarkan data Forest Watch, telah terjadi penurunan hutan di Pulau Sumatera. Di Aceh, periode 2023-2024 terjadi penurunan 11.228 hektar menjadi 10.100 hektar hutan. Kondisi serupa juga terjadi di Sumatera Utara, penurunan luas hutan dari 7.141 jadi 6.142 hektar. Sumatera Barat juga mengalami penurunan luas hutan dari 6.634 jadi 5.705 hektar. Dan pemirsa, untuk membahas lebih dalam terkait kebijakan Presiden Prabowo yang akan menindak tegas pembalakan liar, kami sudah terhubung dengan Sadam Al-Jihad, tenaga ahli utama kantor staf Presiden dan pakar politik Ray Rangkuti. Selamat malam Mas Sadam, Bung Ray, apa kabar? Selamat malam, Bung. Saya ke Mas Sadam terlebih dahulu. Mas Sadam, ketika Presiden menginstruksikan untuk menindak tegas pembalak liar, ini akan dimulai dari mana dan dicarinya dari mana ini? Iya, yang pertama Pak Presiden sebetulnya sudah menegaskan melalui Perpres nomor 5 tahun 2025 terkait dengan penertiban kawasan hutan. Di bulan Februari pun sudah ada Satgas PKH-nya. Dan per hari ini itu sudah ada hampir 4 juta hektar yang memang sudah dialihfungsikan ke negara. Nah, dalam posisi ini per hari ini juga Satgas PKH sudah mengadakan rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Pak Menhan. Kemudian Satgas PKH sudah melakukan hal-hal yang memang tadi disampaikan oleh Pak Presiden. Bahkan bukan hanya pembalakan liar tapi juga perusakan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang mempunyai izin. Nah, dalam posisi ini jelas dari Satgas PKH ada 4 hal yang kemudian diminta oleh perusahaan yang kemudian bermasalah. Yang pertama adalah akan dikejar bagaimana pertanggungjawaban pidananya. Yang kedua, akan ada sanksi administratifnya, artinya ada evaluasi perizinan jika memiliki izin. Yang ketiga, bahkan sebetulnya ketika ada kebijakan yang dikeluarkan, itu atas perizinan tersebut mengandung unsur tipikor, itu akan ditindak juga, Pak. Kemudian yang ketiga itu akan ada perhitungan kerugian atas kerusakan lingkungan. Jadi seperti halnya itu ada 49 perusahaan sawit dan juga 22 perusahaan tambang dengan nilai 38,62 triliun yang sudah didenda. Nah, selanjutnya bagaimana kita mengevaluasi evaluasi terkait dengan peraturan ataupun kebijakan. Nah, ini untuk mitigasi resiko ketika nanti ke depannya ada bencana lagi. Oke, ini kan ada 4 yang tadi Anda sebutkan, ada pidana, kemudian administratif, kemudian ada unsur tipikor yang juga akan ditindaklanjuti, kemudian kerugian. Nah, sampai saat ini sudah ada berapa perusahaan yang ditengarai melakukan itu? Oke, tadi juga sudah ada konferensi pers sebetulnya dari Satgas PKH itu mengatakan bahwa yang pertama di Aceh itu ada 9 perusahaan, di Sumut
terkait dengan daerah aliran sungai di Batang Toru, Sungai Garoga, dan Langkat, itu ada 8 perusahaan, include dengan PHAT. Kemudian di Sumbar itu ada 14 subjek hukum dari 3 wilayah aliran sungai. Nah, perusahaan-perusahaan ini sedang dievaluasi bagaimana perizinannya. Ketika memang ada bermasalah, kemudian ini akan ada sanksi pidana, bahkan tadi denda atas kerugian-kerugian yang dialami oleh masyarakat. Karena kita ketahui bahwa per hari ini sudah ada 1022 korban jiwa, dan ini kita harus melihat bagaimana pertanggungjawaban tersebut. Oke. Dan ya. Baik. Saya ke Bung Ray terlebih dahulu. Bung Ray, ada 9 perusahaan, 9, 8, dan 14. Ada banyak sekali, Bung Ray. Bagaimana? Anda optimis melihat bahwa seluruhnya ini akan ditindaklanjuti? Angka itu kan sebetulnya udah lama beredar kan. Bahkan sebelumnya seingat saya mungkin minggu-minggu pertama lah ya peristiwa ini terjadi, musibah ini terjadi, sudah muncul 12 nama kan yang ditengarai memiliki keterkaitan dengan gundulnya hutan di Sumatera gitu. Tapi sejauh ini yang kita tahu informasinya baru 1 individu yang ditetapkan sebagai tersangka dan 1 korporasi. Nah, ada individu ini juga dari korporasi yang sama. Jadi sebetulnya baru 1 subjek hukum nih, baik individu maupun korporasinya. Karena itu datang dari korporasi yang sama dan elit yang sama di korporasi yang bersangkutan, yang disebutkan gitu. Nah, ini sudah hampir 1 bulan ya peristiwanya, belum ada apa istilahnya itu ya, lonjakan lah ya. Jangan kelonjakan lah ya, belum ada perkembangan yang signifikan dari penetapan yang 1 orang ini. Nah, tapi yang 12 nama itu udah sering, kalau kita misalnya kutip pernyataan dari Menhub, mereka udah merilis nama-nama, kemudian Bupati Tapanuli Selatan juga ada menyebut nama-nama gitu ya. Tapi lagi-lagi baru 1 nama nih yang ditetapkan sebagai tersangka gitu. Nah, itu 1. Nah, yang kedua, sebetulnya kalau di presidennya clear nih, ya kan, pembalakan nggak boleh, ya kan. Kemudian mereka yang melakukan katakanlah illegal logging itu harus dikejar gitu. Masalahnya ke bawahnya ini gimana? Kan soal peniadaan penetapan bencana nasional pun diyakini oleh presiden dapat ditangani oleh Indonesia, tapi kan kenyataannya nggak di lapangan itu terseok-seok kan. Pak Bahlil misalnya menyampaikan 80% listrik di Aceh itu udah dapat beroperasi gitu. Kenyataannya belum kan, dan sebagainya gitu. Jadi jangan sampai presiden membuat kesimpulan dari laporan-laporan. Baik. Yang sebenarnya di lapangan gitu. Nah, jadi ada persoalan di eksekusi dari pernyataan-pernyataan presiden gitu. Mas Adam, caranya bagaimana agar di lapangan juga menerjemahkan instruksi presiden secara langsung, apalagi ada dugaan-dugaan misalnya oknum-oknum yang membackingi perusahaan-perusahaan tersebut dalam pembalakan liar. Nah, bagaimana ini kemudian bisa sampai eksekusinya di lapangan? Iya. Jadi Satgas PKH ini ada langsung dengan kejaksaan, kemudian dengan Barreskrim. Artinya memang ini ada penyidikan terkait tumpukan kayu ini, kemudian ditelusuri dari mana, dan ini akan ada respon cepat dan langsung dilaporkan ke Pak Menhan selaku Ketua Pengarah Satgas. Dan ini yang kemudian per hari ini sudah ada namanya tadi PT TBS ya, yang kemudian ditetapkan ya terkait dengan tersangkaan ini. Nah, ini yang kemudian tadi yang saya sebutkan lagi ada 9 perusahaan, kemudian 8 perusahaan, 14 perusahaan subjek hukum di Sumatera Barat. Ini sudah ada pelarangan, kemudian ada penginvestigasian di Barreskrim untuk kemudian segera dilakukan penyidikan dan juga penetapan terkait dengan hal-hal ini tadi, hal-hal bagaimana kerusakan lingkungan itu terjadi. Baik, tapi kalau informasi terkait siapa saja yang terlibat sudah dapat ya? Bapak Presiden sudah dapat informasinya ya? Iya.
Bahkan tadi kalau kita boleh menggarisbawahi, bahkan ketika memang ini harus ada evaluasi perizinan, kemudian ada kebijakan yang dikeluarkan atas perizinan ini mengandung unsur tipikor, maka akan ditindak. Artinya memang dari Satgas PKH kemudian menginformasikan ke Pak Menhan, kemudian Pak Presiden, itu akan kemudian ya akan ada solusi-solusinya dari Pak Presiden terkait dengan penindakan-penindakan tersebut. Tapi secara teknis itu Satgas PKH lah yang kemudian mempunyai andil penting terkait dengan penindakan ini. Baik. Bung Rey, secara teknis memang butuh waktu diterjemahkan oleh teman-teman di lapangan. Seperti apa? Itu yang saya bilang tadi, itu belum ada kemajuan yang signifikan. Sampai kemudian hari ini atau kemarin ya, saya lupa persisnya, Presiden menyampaikan kembali untuk menindaklanjuti ataupun memproses hukum kepada mereka yang melakukan illegal logging. Itu pun dijawab oleh Presiden setelah ditanyakan oleh media kan. Kalau sebetulnya medianya nggak menanyakan, boleh jadi Presiden juga menganggap semuanya udah berlangsung seperti yang mungkin dilaporkan kepada beliau. Padahal ini kan sudah hampir sebulan, yang ditetapkan baru 1 orang, baik korporasi maupun individunya gitu. Nah ini nama-nama yang dirilis 12 ini bagaimana prosesnya? Kan duanya seperti yang sekarang ya kan, lah ini lama sekali gitu. Bahkan awalnya itu ketika potongan video bertebaran yang terkait dengan kayu-kayu yang bertebaran itu pihak Kemenhut aja masih seolah-olah menyangkal bahwa itu adalah hasil pembalakan liar gitu. Jadi lagi-lagi ya ini urusan level kedua, level ketiga, level keempat nih. Dan ya oke-oke aja kalau dilakukan macam-macam gitu. Itu yang pertama, Bung. Yang kedua, kan kaitan penegakan hukumnya ini bukan Kemenhan. Kemenhan sih bisa aja menemukan hal-hal yang mungkin bertentangan dengan aturan, seperti misalnya IPIP di Morowali kan. Tapi kalau yang terkait dengan penegakan hukumnya tetap kepolisian. Ya, itu tantangannya ya, bagaimana percepatan tindak lanjut ini dilakukan di lapangan ya. Baik. Mungkin bisa didengar oleh Mas Adam, nanti disampaikan bagaimana percepatan dan akselerasi tindakannya. Sayang sekali waktu kita sudah habis, Mas Rey. Mas Adam, terima kasih banyak. Selamat malam, sehat selalu Bapak-Bapak. Pemirsa, influencer yang diduga hina suku tertentu saat live streaming dan viral di media sosial akhirnya ditangkap polisi. Pelaku diamankan di wilayah Jawa Timur. Bandung dia. Kata-kata hari ini, Pak. Inilah potongan rekaman video live streaming influencer bernama Muhammad Adimas Firdaus alias Resbob. Dalam potongan video, influencer tersebut menyatakan kata-kata sara terhadap suku Sunda serta supporter bola. Tak hanya itu, si perekam juga menertawakan hinaan tersebut. Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan geram. Erwan meminta pihak kepolisian untuk memproses serta menangkap pemilik akun yaitu Resbob karena sudah menyatakan ujaran kebencian terhadap suku Sunda. Terus terang saya sebagai seorang yang terlahir dari suku Sunda, saya merasa sangat terhina, saya sangat marah. Saya berharap kepolisian segera menangkap orang tersebut karena ini sudah sara. Ini bisa memecah belah kesatuan bangsa. Akibat video viral tersebut, warganet asal suku Sunda juga geram dan marah dengan pernyataan sara dari influencer tersebut. Tidak sedikit warganet yang meminta pelaku diproses hukum atas perilakunya. Setelah rangkaian pemeriksaan, akhirnya Muhammad Adimas Firdaus alias Resbob diamankan polisi di wilayah Jawa Timur pada hari Senin 15 Desember 2025. Pelaku akan diterbangkan dari Jawa Timur ke Jakarta untuk jalani pemeriksaan awal dan kemudian dibawa ke Polda Jawa Barat di Bandung, Jawa Barat. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David Ayus melaporkan. Viral di media sosial, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil digugat cerai oleh Atalia Praratya. Menurut informasi, Atalia menggugat cerai Ridwan Kamil ke Pengadilan Agama Bandung, Jawa Barat dan sidang cerai akan digelar pada Rabu 17 Desember 2025. Belum ada konfirmasi lanjutan terkait kabar perceraian keduanya.
Namun selama ini pasangan ini dikenal saling menguatkan atas berbagai badai yang melanda rumah tangga mereka. Kita ke informasi lain, pemirsa. 31 perusahaan diduga menjadi penyebab banjir bandang yang melanda Aceh dan Sumatera. Pemerintah pastikan ambil langkah hukum. Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau PKH bergerak cepat memetakan sejumlah perusahaan yang diduga menjadi biang kerok penyebab bencana banjir melanda Aceh dan Sumatera. Terkuak sedikitnya ada 31 perusahaan yang dianggap merusak hutan di daerah aliran sungai hingga menyebabkan banjir bandang. Tidak main-main, ke-31 perusahaan itu tersebar merata dari Aceh, Sumatera Utara hingga Sumatera Barat. Untuk yang di Aceh, dugaan sementara yang terimbas langsung, yang terkait langsung dengan das daerah aliran sungai itu ada 9 PT. Untuk yang di Sumatera Utara, das yang di Batang Toru, Sungai Garoga, kemudian yang di Langkat, termasuk longsor yang ada di sana, itu ada 8, termasuk dengan kelompok PHT, pemegang hak atas tanah. Kemudian yang untuk di Sumatera Barat, dugaan terhadap subjek hukum yang ada, identitas perusahaan lokal, diperkirakan ada 14 dari 3 wilayah daerah aliran sungai yang menjadi penyebab. Demikian informasi sebentar. Pemerintah memastikan akan menindak tegas semua pihak yang bertanggung jawab dengan proses pidana hingga ganti rugi kerusakan lingkungan. Kedua, selain proses pidana, kepada subjek hukum yang dinilai bertanggung jawab, tidak saja perorangan, korporasi pun akan dikenai pertanggungjawaban pidana. Upaya pemerintah menindak perusak hutan bukan gertakan sambal belaka. Bareskrim Polri, Kementerian Lingkungan Hidup hingga Kementerian Kehutanan dan Kejaksaan Agung bahkan sudah bergerak menangani 1 dari 31 perusahaan tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni akan membentuk Kakanwil Kehutanan di setiap provinsi untuk memantau aktivitas penebangan hutan. Selain itu, Raja Juli akan menambah jumlah polisi hutan untuk mencegah pembalakan liar. Karena itu, kami kemarin menyarankan dan Pak Presiden langsung setuju, kami akan membuat Kakanwil Kehutanan di setiap provinsi. Dengan ada Kakanwil ini, kemudian nanti ada kabit-kabit yang kemudian merefleksikan tugas-tugas dirjen, yang kemudian nanti akan dieksekusi di UPT-UPT terkait di tempat masing-masing. Termasuk Pak Presiden memerintahkan agar melipat gandakan jumlah polisi kehutanan kita. Saya sudah laporkan kemarin di rapat RDP, untuk Aceh yang luas hutannya 3,5 juta hektar, kami hanya punya polisi hutan sebanyak 32 orang. Ini sama sekali tidak masuk akal dan Pak Presiden langsung memerintahkan pada saya untuk melipat gandakan jumlah polisi hutan kita sehingga illegal logging yang kemudian mengakibatkan rusaknya hutan kita dapat diatasi untuk sesegera mungkin. 16 orang termasuk 1 orang pelaku tewas dalam penembakan massal saat perayaan Yahudi di pantai Bondi, Sydney, Australia. Pelaku penembakan merupakan ayah dan anak. Kepanikan massal terjadi saat 2 orang ayah dan anak melakukan penembakan brutal di pantai Bondi, Sydney, Australia pada Minggu sore. Dalam penembakan, sedikitnya 15 orang tewas dan 29 lainnya terluka, termasuk 2 anggota polisi. 1 orang pelaku, yakni Sajid Akram, 50 tahun, tewas ditembak polisi di tempat kejadian, dan 1 lainnya Nafid Akram, 24 tahun, dalam kondisi kritis. Sehingga korban tewas bertambah menjadi 16 orang.
Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengutuk penembakan massal di pantai Bondi, Sydney selama perayaan Yahudi dan sepakat memperkuat aturan kepemilikan senjata. This afternoon there has been a devastating terrorist incident at Bondi at the Hanukkah by the Sea celebration. This is a targeted attack on Jewish Australians on the first day of Hanukkah, which should be a day of joy, a celebration of faith. Saat ini, otoritas Australia tengah meningkatkan pengamanan. Pihak berwenang masih melakukan penyelidikan terkait motif penembakan massal oleh ayah dan anak ini. Sementara itu, KJRI di Sydney mengimbau WNI yang berada di Australia untuk tetap waspada dan menghindari lokasi kejadian. Aksi heroik seorang pria rebut senjata tajam dari pelaku penembakan massal di Sydney, Australia viral di media sosial. Perdana Menteri Australia menyebutnya sebagai simbol kepahlawanan dari warga sipil. Dan pemirsa, informasi yang akan hadir ini sekaligus menutup jumpa kita di iNewsroom malam hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews juga dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Mewakili kerabat kerja petugas, saya David Pratama pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa. Di tengah kepanikan serangan bersenjata saat perayaan Hanukkah di Bondi Beach, Australia, keberanian Ahmed Al-Ahmed menyelamatkan banyak nyawa. Oh my God. Ahmed nekat menerjang dan merebut senjata pelaku hingga ia tertembak 2 kali. Pria muslim yang juga merupakan pedagang buah di Sydney ini terkena 2 kali tembakan. Warga yang menjadi saksi mata pun menceritakan kejadian mengerikan itu. So we're sitting on the grass and there was about 6 shots that sounded like fireworks, but then they didn't stop and they kept going for about 2 to 3 minutes, about 40 to 50 shots, and then stopped for about 10 seconds and there was just another 2 shots. Where were the shots coming from? From the end of North Bondi where the car park is. Warga Australia memaparkan bahwa serangan itu sengaja menyasar komunitas Yahudi. Serangan dalam perayaan umat Yahudi itu menewaskan sedikitnya 15 orang termasuk Rabi Ortodoks Yahudi terkemuka Eli Schlanger.